Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Delviana Pujianti dengan 12270 532. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang dapat membuat jaringan netral di Excel. Nah, saya juga melihat atau kalian juga bisa melihat langkah-langkah tersebut di websitenya. Nah, bisa kita lihat di sini langkah pertama yaitu menyiapkan data pelatihan. Nah, data pelatihan di sini berfungsi sebagai data pelatihan jaringan untuk menggunakan melatih model yang digunakan untuk membuat prediksinya. Nah, eh, nomor satu itu yaitu kita harus membuat kolom A sampai dengan D yang berisikan input satu, input 2, dan input 3 serta output. Nah, kita bisa melihat ya, contohnya di situ udah ada. Setelah itu, kita dapat mengcopy ke dalam Excel kita. Nah, di sini saya sudah mengcopy dan saya sudah membuat input satu, 2, 3, dan output dan juga isinya. Oke, setelah itu ada juga langkah kedua, yaitu untuk mengatur bobot dan bias. Bobot adalah nilai yang disesuaikan model selama pelatihan untuk memberikan tingkat kepentingan yang berbeda dalam fitur yang berbeda. Nah, untuk bias itu sendiri yaitu informasi dasar atau informasi tambahan yang ditambahkan ke prediksi. Nah, secara bersamaan juga bobot dan bias dapat membantu jaringan syaraf untuk menyesuaikan prediksinya berdasarkan pentingnya berbagai faktor dan kecenderungan keseluruhan dalam data. Oke, di sini kita eh, harus membuat kolom bobot satu, bobot 2, dan bobot 3 serta diikuti dengan kolom bias. Nah, saya juga sudah membuat bobot satu, 2, 3, dan bias. Oke, selanjutnya di sini tertulis bobot satu yaitu nilainya 72%, bobot 2 77%, dan bobot 3 yaitu 85%. Nah, kita tinggal masukkan saja dan saya sudah memasukkan 72%, 77%, dan 85%. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai bias. Untuk nilai bias tersendiri, kita bisa mengcopy rumus yang ada di dalam website dan disimpan di kolom bias. Oke, nah setelah itu kita bisa lihat apakah nilai di Excel kita sama atau tidak. Nah, sudah ya di sini nilai Excel saya sudah sama. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung output yang berfungsi untuk menormalkan bias agar dapat digunakan dalam model. Nah, untuk rumus tersendiri, eh, dan selanjutnya kita harus membuat kolom output. Nah, saya sudah membuat kolom output itu sendiri. Nah, selanjutnya kita memasukkan rumus rumus yang ada di web. Nah, setelah itu coba kita lihat. Sudah ya nilainya sudah sama. Nah, di sini sudah kelihatan gitu prediksi barisnya yaitu sebesar 0,827836608. Nah, untuk langkah keempat yaitu untuk menyempurnakan berat badan. Nah, berat badan ini yaitu berfungsi untuk mensesuaikan prediksi yang lebih baik. Nah, kita akan menambahkan tiga buah kolom, yaitu bobot satu, bobot 2, dan bobot 3. Seperti yang sudah tertera di contoh. Nah, setelah itu kita akan memasukkan rumus untuk bobot satu, yaitu OVI dan
kita masukkan di bobot satu. Oke. Nah, untuk menghitung bobot 2 dan bobot 3, nah kita bisa mendrag nilai yang ada di bobot satu ke bobot 2 dan juga 3. Oke, nah sudah ya. Selanjutnya, untuk menerapkan nilai penyesuaian bobot baru ke baris kedua data pelatihan. Nah, kita dapat memasukkan rumus selanjutnya di bobot kedua. Di bobot pertama baris kedua, yaitu menambahkan, yaitu menambahkan kolom J3 ditambah E3. Oke. Nah, sudah ya kelihatan yaitu 74%. Nah, untuk bobot kedua dan ke bobot ketiganya juga sama, itu bisa di drag aja. Oke, sudah. Setelah itu langkah yang kelima yaitu menghitung nilai yang tersedia. Berikut dapat menghitung nilai bias, output, dan penyesuaian bobot untuk baris. Nah, kita bisa men-drag-down ini. Untuk kolom outputnya juga sama. Untuk kolom bobot satu juga sama. Mohon maaf karena sebelumnya ada gangguan sinyal dan di sini saya akan melanjutkan. Nah, di sini kita akan menghitung bobot ke aduh, bobot kedua dan ketiganya. Nah, tinggal kita drag aja dari bobot ke satu, di drag ke bobot kedua dan dari bobot ke drag down. Nah, ini juga kita bisa di drop down. Nah, setelah itu kita akan menghitung keseluruhan biasnya dan output juga penyetelan bobotnya. Nah, sama kita juga tinggal drag down aja. Drag down biasnya, drag down outputnya, drag down eh, bobot ke satu, drag down bobot kedua, dan drag down bobot ketiga. Nah, oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa persen. Sama saja, kita drag down juga. Nah, oke ya, di sini sudah sama nilainya seperti yang ada di website. Nah, langkah yang terakhir di sini kita tampilkan lebih banyak data pelatihan. Nah, untuk menampilkan data menjadi lebih banyak, kita tinggal copy aja data yang sudah ada dan ditambahkan. Nah, setelah itu untuk menghitung bobot satu 2 3 yaitu sama saja kita drag down. Nah, drag down juga untuk menghitung bobot duanya. Nah, untuk menghitung eh, bobot tiganya juga kita drag down. Nah, untuk menghitung biasnya kita juga bisa drag down. Nah, untuk menghitung output
kita juga bisa drop down saja ya sampai akhir. Nah, udah kita bisa apa sih menyamakan atau melihat apakah data kita ada yang salah atau gimana di contoh website tersebut. Oke, mungkin sekian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.